Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya anak-anak? Apakah kabarnya baik-baik saja ya? Kira-kira semuanya baik ya. Mari kita baca doa untuk mengawali pertemuan kali ini. Berdoa dimulai. Ya, sebaiknya kita ngecek kehadiran dulu. Fatwa hadir ya. Sukardi hadir ya. Farah hadir ya. Zulkifli kayaknya nggak hadir ya. Bagaimana semuanya kondisi jaringannya? Apakah baik? Baik ya. Tetap semangat walaupun kita dalam keadaan luring, keadaan online, tapi kita harus tetap semangat. Jadi di sini akan saya jelaskan pembelajaran sebelumnya. Mungkin semuanya sudah tahu bagaimana pembelajaran sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran kali ini, yaitu tujuannya ialah menyebutkan arti iman kepada Rasulullah, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adapun indikator pembelajarannya itu ialah untuk indikator pembelajaran kita pembelajaran hari ini ialah peserta didik mengindikasi nilai-nilai keimanan kepada Rasulullah. Kemudian peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai keimanan kepada Rasulullah. Peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada Rasulullah. Peserta didik dapat merinci makna iman kepada Rasulullah. Peserta didik dapat berperilaku yang menerapkan kesadaran iman kepada Rasulullah. Peserta didik juga dapat mempertahankan kesadaran iman kepada Rasulullah. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu iman kepada Rasulullah. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasulullah, yaitu iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Ada perbedaan pendapat antara Nabi dan Rasul. Nabi ialah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul itu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah tentunya memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sifat wajib, artinya sifat yang pasti pada Rasul. Adapun sifat wajib ini itu ada 4 bagi Rasul. Yang pertama, as-siddiq, yaitu Rasul selalu benar, tidak mungkin Rasul itu salah. Yang kedua itu amanah, yaitu Rasul itu selalu dapat dipercaya, tidak mungkin Nabi itu tidak dipercaya. Selanjutnya sifat yang ketiga itu yaitu tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada sejarahnya Nabi itu tidak akan menyampaikan wahyunya. Selanjutnya itu ada al-fatanah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Tentu saja Rasul itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Kemudian kalau ada namanya sifat wajib, maka adanya namanya sifat mustahil. Sifat mustahil itu yang pertama bagi Rasul itu seperti al-kadzib tadi. Rasulullah itu berbohong.
ataupun dusta. Jadi itu tidak mungkin bagi Rasulullah. Kedua, al-khianah, tidak menyampaikan wahyu ataupun khianat. Yang selanjutnya al-kitman, menyembunyikan kebenaran. Yang selanjutnya itu al-baladah, bodoh. Tidak mungkin Rasul itu sebagai orang yang bodoh. Selanjutnya, adapun tugas-tugas Rasul itu yang pertama ialah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyampaikan risalah apa-apa yang disampaikan oleh Allah, kemudian disampaikan oleh Kanjeng Rasul, para Rasul, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik ataupun menyekutukan Allah taala. Kemudian ada memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. Selanjutnya hikmah pelaksanaan puasa itu ada menunjukkan jalan yang wajib lurus, membersihkan Adapun dan tentang menyucikan mengenai jiwa puasa, manusia serta puasa mengajarkan merupakan kepada mereka kitab dan kita akan hikmah. lanjut pembelajaran kita hari Kemudian ini. ada hikmah Soalnya beriman kepada Rasulullah. Ini mengejar jam Pertama, juga. Puasa merupakan rukun Islam makin yang keempat. sempurna imannya. Rukun Islam itu Jadi ketika ada kita beriman lima. kepada Rasulullah, Puasa itu maka sebagai semakin salah satu sempurna iman seseorang, rukun Islam terdorong untuk menjadikan contoh Puasa dalam dalam bahasa Arab hidupnya. artinya Jadi shaum. kita ketika iman Nahan. kepada Rasulullah, maka kita akan dalam menjadikan puasa itu ada yang ditahan. terdorong untuk menjadikan contoh Itu dalam tahan kehidupan menahan kita. makan, minum, Terdorong hawa untuk nafsu, melakukan perilaku yang dan baik. menahan diri dari Ketika kita berbicara melakukan yang itu, tidak maka kita terdorong untuk melakukan yang baik. Selanjutnya, memiliki teladan. Kemudian mencintai para rasul dan menjadi pengikut dan mengamalkan ajarannya. Jadi seperti itulah pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini. Saya kira untuk penjelasannya itu bisa dijelaskan kembali nanti pada pertemuan selanjutnya apabila ada kurang yang paham. Kemudian anak-anak bisa minggu depan juga untuk dicarikan untuk membuat soal-soal, kemudian nanti dipertanyakan di dalam kelas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.